Izinkan saya sudah menyiapkan pantun, saya ingin membacakan pantun. Pohon oloho, pucuknya berdaun, ditanam berjajar menghiasi jalan. Maknanya minggu lalu kita menanam pohon-pohon endemik di Kali-Kalia dan insya Allah kita akan lanjutkan di beberapa fasilitas umum atau publik, ruang terbuka hijau di Kota Kendari ini. Tidak terasa kebersamaan ini lebih dari setahun. Waktu yang singkat namun sangat berkesan. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah pada pagi ini jam 8 akan terjadi proses transisi kepemimpinan di Kota Kendari. Mungkin isu ini sudah berkembang sejak seminggu belakangan, pasti kita sudah tahu semua. Oleh karenanya di kesempatan pagi ini saya ingin memanfaatkan waktu memohon kesediaan dan keikhlasan Bapak Ibu seluruh ASN untuk kita sama-sama bersilaturahmi, sekaligus saya ingin berpamitan atas penugasan bukan karena kesengajaan, tetapi hari ini genap saya ditempatkan di Kota Kendari ini sejak 10 Oktober 2022, jumlahnya triple 4 atau 444 hari saya hitung tadi pagi. Kalau ada yang kurang yakin boleh dihitung sejak 10 Oktober 2022 sampai dengan 27 Desember 2023, jumlahnya 444 hari. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama saya pribadi dan keluarga saya, menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran ASN lingkup pemerintah Kota Kendari, baik pejabat eselon 2, 3, 4, staf dan pelaksana pada masing-masing OPD sampai pada tingkat kelurahan, atas dukungan yang diberikan kepada saya, kepada kami, keluarga dalam melaksanakan penugasan di Kota Kendari ini. Tentu pada kesempatan ini tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dukungan yang sudah diberikan. Yang pastinya bahwa saya dapat berdiri di tempat ini sampai pada pagi hari ini, saya dapat melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada saya bukan karena kuat dan mampunya saya. Yang paling utama karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi yang paling penting adalah dukungan dari Bapak Ibu. Saya secara pribadi dan keluarga tidak bisa membalas satu persatu dukungan, baik moral maupun material, termasuk sumbangan pemikiran kepada saya dalam memimpin pemerintahan di Kota Kendari ini. Tetapi selalu saya mendoakan bahwa setiap kerja, setiap apa yang kita lakukan senantiasa menjadi ibadah bagi kita masing-masing, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan membalas atas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, pada momen yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan keluarga saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Kendari atas kekurangan, kehilapan, kesalahan kami, saya pribadi dan keluarga, selama kita berinteraksi di Kota Kendari ini. Sebagai manusia biasa, saya sangat menyadari bahwa saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Oleh karena itu, salah dan hilaf pasti ada dalam diri saya dan keluarga saya. Mungkin salah ucap, salah kata, salah tindakan. Sebagai manusia biasa, saya menyadari itu, dan oleh karenanya dari lubuk hati yang paling dalam,
saya dan keluarga mewakili memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maaf di hati Bapak Ibu, biar tidak menjadi beban dalam kehidupan saya selanjutnya bersama keluarga. Sekali lagi, untuk hal ini kami mohon keikhlasan Bapak Ibu, teman-teman saya ASN di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Setelah ini, insya Allah kami akan kembali melaksanakan tugas di Ombis saya. Kementerian Dalam Negeri insya Allah masih tetap jadi Kepala Biro Umum sampai hari ini. Tentu saya dan kita semua sebagai aparatur sipil negara yang sudah mengangkat sumpah dan janji dan memilih profesi sebagai ASN, siap untuk melaksanakan tugas dimanapun kita ditempatkan. Satu kebanggaan bagi saya secara pribadi, termasuk keluarga. Sebagai anak daerah, saya pernah diberikan kesempatan untuk kembali ke daerah, ke kampung kelahiran, ke kampung halaman, untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholder di kota ini, seluruh elemen di wilayah ini, di daerah ini, bersama-sama memikirkan, bersama-sama melakukan aktivitas yang mungkin tidak atau belum bernilai apa-apa, tetapi paling tidak segala pikiran, tenaga, dan waktu yang saya miliki semaksimal mungkin, seoptimal mungkin sudah saya curahkan untuk kota yang kita cintai bersama ini. Karena tepuk tangan saya ingin baca pantun terakhir saya. Di Teluk Kendari ada anjungan. Duduk di Kendari bis sambil makan es lilin. Jika ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Semoga silaturahmi akan senantiasa terjalin. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan belum terlambat selamat Natal pada saudara-saudara yang merayakan Natal 25 Desember 2023. Semoga sukacita, damai senantiasa melingkupi kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya saya juga menyampaikan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Kita berdoa bersama, semoga tahun baru yang akan kita sebentar lagi akan kita masuki, tahun 2024, senantiasa menjadi tahun rahmat dan penuh berkah bagi kita semua secara pribadi, termasuk kita mendoakan untuk daerah tercinta ini, Kota Kendari, senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Tolong saya mohon dengan sangat, kalau suatu saat ketemu dengan saya di jalan, tolong saya ditegur. Mungkin saya tidak bisa mengenal ribuan ASN di Kota Kendari ini. Tolong saya ditegur. Paling tidak kita pernah berada dalam satu ikatan keluarga besar jajaran pemerintah Kota Kendari. Para Pak Camat dan Pak Lurah, saya ingin menitipkan salam hormat saya kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari. Tolong sampaikan ucapan terima kasih saya atas dukungan selama saya dan keluarga berada atau penugasan di Kota Kendari ini, sekaligus permohonan maaf saya manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan, dari tindakan, termasuk mungkin ada ekspektasi harapan yang disampaikan kepada saya tapi kemudian belum sempat kita wujud nyatakan. Kita jadikan momentum ini sebagai bagian dari memperkuat ikatan silaturahmi di antara kita sesama manusia, mobil khusus di dalam jajaran pemerintah Kota Kendari. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan iman. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai penjabat Bupati Muna Barat. sebagai penjabat Bupati Muna Barat, Sebagai penjabat Wali Kota Kendari. sebagai penjabat Wali Kota Kendari, Dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang segala undang-undang dan peraturannya dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. kepada masyarakat nusa dan bangsa. Selesai. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara dan pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Laode Butolo SP STMM, disilakan. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Yusuf SEMSI, disilakan. Penyematan tanda jabatan dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Kata-kata pelantikan oleh Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan.
mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini, Rabu 27 Desember tahun 2023, saya jabat Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Laode Butolo SP-STMM sebagai penjabat Bupati Munabarah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 Selanjutnya adalah saudara semuanya di bawah Andi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang diamanatkan tadi Pak Gubernur bahwa juga tugas utama kita bagaimana menjalankan pemerintahan ini dengan baik, utamanya untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Saya kira ini yang menjadi tugas utama kita. Apalagi ini kita memasuki tahun politik, jadi kita harus bisa menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu dengan berjalan aman dan lancar. Kedua, mungkin kita harus juga bisa melaksanakan sebagai apa yang disampaikan tadi Bapak Gubernur, tugas-tugas yang menjadi tugas direktif baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, itu bagaimana penyelenggaraan untuk penanganan inflasi di daerah, penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya yang merupakan tugas-tugas direktif dari pemerintah.